Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin ya. Kami ya, dari tim SMP Al-Kamal Production ya. Alhamdulillah untuk yang pertama kali ya, hari ini kita bisa meluncurkan program baru ya. Program baru yaitu Smapot SMP Al-Kamal Podcast. Nah, berikan tepuk tangan. Smapot. Untuk kali ini ya, kita nanti akan membicarakan tentang HSN, terus kemudian sejarah berdirinya studio SMP Al-Kamal ya, dan kemudian nanti akan berbicara mungkin seputar kedepannya. Jadi studio SMP Al-Kamal ini kedepannya akan meluncurkan program-program apa saja seperti itu ya. Sebelum itu kita akan memperkenalkan narasumber ya, narasumber kita yang paling agung dan mulia. Paling lemu dewe. Paling lemu dewe ya. Bercanda. Yaitu beliau Bapak Sedo. Bapak Sedo. Tadi ada request, beliau minta untuk disembunyikan identitasnya. Ya. Kita panggil saja beliau dengan Bapak Sedo. Ya, Bapak Sedo. Sedo itu artinya bayangan. Pahlawan yang berjuang di balik bayangan. Ya, seperti itu. Beliau ini menjabat di SMP Al-Kamal, menjabat sebagai wakil kepala sekolah. Terus kemudian tamu yang kedua, narasumber yang kedua yaitu Bapak Razik ya. Beliau adalah pengabdi handal ya, pengabdi handal ya. Kodam. Nah, kasarane lek sampean butuh apa njaluk tulung wonge insyaallah gelem. Sembarang-barang gelem di kamar. Kok enggak gelem ayo nah. Punten mantun, Mas. Wah, ayo. Untuk topik yang pertama kita akan membahas kaitannya dengan HSN, Hari Santri Nasional, yang akan kita peringati pada tanggal 22 Oktober. Ya. Hari Santri ini adalah rutin bagi kita selaku santri untuk merayakannya sebagai bentuk apresiasi kita terhadap para pendahulu kita ya, dalam berpartisipasi dalam kemerdekaan. Mungkin Bapak Sedo Iya. penak ora Mas celuk Bapak Sedo. Gak apa-apa ya ini ya. Gak apa-apa ya. Bapak Sedo ya, untuk Hari Santri Nasional tahun ini ya, mungkin sekolah SMP Al-Kamal ini akan mengadakan agenda seperti apa? Itu. Oke. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Muqasimul Auqad. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan Hari Santri Nasional, ini adalah hajat kita bersama, kita sebagai santri kapanpun dan dimanapun kita sebagai santri. Untuk kegiatan Hari Santri Nasional tahun 2023 di lingkungan kita, di lembaga kita, di yayasan kita, Yayasan Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal, ini bersifat masif dan menyeluruh, diikuti oleh seluruh siswa-siswi di lingkungan Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal, mulai dari PAUD, TK, MI, SMP, MTS, Aliyah, dan SMK, dan tidak lupa kepada guru-guru, para asatid, para duriyah, para pimpinan-pimpinan masyarakat juga ikut memeriahkan, juga ikut hadir dalam melaksanakan kegiatan Hari Santri Nasional tahun 2023. Untuk eventnya ataupun di dalam kegiatan Hari Santri tahun 2023 yang jatuh
tanggal 22 Oktober besok. Yang pertama ada apel. Yang kedua ada pentas seni. Yang ketiga ada pembagian hadiah atau door prize. Yang keempat yakni tasyakuran atau genduren yang ada di Masjid Al-Kamal nantinya. Gambaran yang pertama terkait dengan apel ini nanti berada di tengah-tengah pusat dari lembaga kita, lembaga yang ada di Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal ini, mulai dari Duriyah sendiri nanti juga ikut rawuh, ikut hadir di tengah-tengah para peserta apel yang kurang lebih nanti di estimasinya kurang lebih diikuti oleh 5.000 sampai 6.000 peserta apel. Di seluruh siswa-siswi santri yang ada di lingkungan Pesantren Terpadu Al-Kamal ini nanti diikutsertakan, dilibatkan dalam proses kegiatan memeriahkan Hari Santri Nasional 2023. Lanjut itu nanti kita berikan tempat bagi masing-masing lembaga, masing-masing sekolah memberikan sumbangsih kreativitas yang nanti akan ditampilkan di panggung utama. Masing-masing lembaga akan memberikan sumbangsih berupa kreativitas dari santri, kreativitas dari siswa-siswi yang ada di lingkungan yayasan. Terus lanjut kepada pembagian door prize. Door prize ini memang ini adalah pemberian dari panitia atau mungkin dari pihak-pihak tokoh untuk memberikan hiroh kepada santri bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang besar, kegiatan yang patut kita laksanakan tiap tahun. Yang keempat kegiatannya ada tasyakuran dan genduren. Nanti seluruh Bapak Ibu guru, seluruh asatid yang berkiprah di lingkungan Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal nanti kumpul bareng, ya doa bareng, doakan kepada muassis, para pendiri-pendiri pondok, para pejuang kemerdekaan, para simpatisan yang telah gugur demi kesatuan NKRI ini dan berlangsungan dari Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal. Mungkin itu gambaran secara sederhana kegiatan pada hari santri besok. Jadi untuk hari santri ini acaranya itu, peringatannya itu dari seluruh lembaga menjadi satu seperti itu ya? Ya, karena gini, kalau kita adakan di masing-masing lembaga, masing-masing sekolah, itu kekuatan kita atau kekeluargaan kita itu masih terkotak-kotak, betul, masih mementingkan lembaganya masing-masing. Nah, tujuan kita hidup bersama, kita hidup bertetangga, kita punya hajat bersama, kita sebagai santri, sebagai pelaku dunia pendidikan ini kalau bisa ya saling mengenal, saling partisipasi dalam memeriahkan kegiatan yang akbar ini. Itu. Kalau menurut Pak Rozik, dengan adanya ya peringatan Hari Santri yang dijadikan satu dari semua lembaga ini, kalau menurut pandangan Pak Rozik itu gimana? Maksudnya mungkin wah ini bagus, atau mungkin ini wah ini kurang kreatif, artinya dari masing-masing lembaga itu mungkin kok cuma jadi satu, ini mungkin kreativitasnya masing-masing lembaga itu dibatasi mungkin. Menurut pandangannya Pak Rozik itu. Terima kasih Pak Kowi. Jadi kalau menurut saya gini Pak Kowi, kalau misalnya terkait dengan menggabungnya program ya, aku menggabungkan hajat itu, kalau nanti sendiri-sendiri, misalnya MAN sendiri, SMP sendiri, pondok sendiri, seakan-akan apa ya, yang pertama waktu itu
teman sendiri ini kan kita kan berdampingan. Waktunya itu nggak akan gimana ya, nggak ruwet ya ruwet. Bagi waktu nanti kan ada undangan setiap kali undangan sama seperti itu kemarin. Tokoh-tokoh penting ini sering ada ya, undangan benar. kalian. Maksudnya gini, kayak buka bersama itu kemarin ya. Buka bersama itu. SMP ngundang, Min ngundang misalnya. Man juga mungkin. Ada kan sendiri-sendiri kan. Nah, itu kan milih waktunya, kiainya nanti gimana ngundangnya. 5 kali misalnya ada Min, MTS, PAUD, Man, SMK, SMP, pondok. Nah, 7 acara. Nanti kalau ini kan otomatis kan undang kiai, undang Mesti 7 kali acara itu ya. Gitu loh. Ya itu. Ya ini ndak leren. Jadi gitu. Kalau misalnya ini digabung ya apa ya, kekeluargaan, solidaritas, dan Hari Santri ini kan mengingatkan kita itu agar tetap nyantri sebenarnya. Kalau menurut saya santri itu kan orang yang belajar, Mas. Kalau menurut saya, kalau nyantri itu orang yang sudah ngelakoni apa yang dipelajari. Nyantri. Jadi ini Hari Santri ini momen mengingatkan para kita semuanya itu untuk apa? Untuk benar-benar nyantri gitu loh. Ini momen mengingatkan, bukan hanya untuk memperingati sebenarnya. Mengingatkan juga kita itu apa ya? Yang namanya santri, nyantri itu yang benar-benar, jangan setengah-setengah gitu. Ya benar-benar totalitas nyantri itu, maksudnya gitu. Mungkin ada yang apa namanya di lingkup salafiyah, di lingkup apa namanya santri salaf, santri kalau di pondok kita terpadu, kalau di Ponorogo pondok apa itu, pondok Gontor mungkin itu kan modern kan gitu kan. Nah itu sebenarnya kan mengingatkan semuanya itu benar-benar nyantri gitu. Nah terkait Hari Santri ini semoga lancar nih, semoga lancar karena memang hajat besar. Kalau tahun-tahun kemarin itu kan ya lumayan rame, lumayan istimewa. Ya. Pengurus markas katanya lelah, ya memang lelah, Tapi gitu ya, Mas. Saya rasa ya santri itu memang seperti itu, gitu kan. Jadi meskipun dalam acara kita merayakan, memperingati Hari Santri, secapek apapun ya tetap harus kita jalankan. Ya, benar. Ya. Itu sebagai bentuk dalam pengabdian kita. Benar. Seperti itu. Terus lanjut ya, berbicara tentang santri ya. Karena mungkin sekolah kita SMP Al Kamal ini kan masuk dalam yayasan Pondok Pesantren Al Kamal ya. Mungkin ada hal-hal yang diunggulkan di SMP Al Kamal ini dari mungkin apa ya, karena masuk dalam yayasan pesantren Al Kamal, atau mungkin karena kita itu dekat dengan pondok pesantren, di lingkungan pesantren. Itu mungkin Bapak Sidu bisa di ya, Bapak Sidu. Jadi inilah keunikan Bapak Sidu, karakteristik dari SMP Al Kamal sebagai sekolah yang swasta. Ini bukan menjadikan sebuah kelemahan bagi kita, karena kita tahu kita ada di lingkungan pondok yang cukup besar, cukup diperhitungkan, yakni Pondok Pesantren Terpadu Al Kamal. Ini adalah kekuatan kita atau kekuatan dari SMP Al Kamal ini. Jadi program-program yang kita adakan di sekolah ini tidak sama sekali bertentangan atau bertolak belakang dengan semangat dari pondok pesantren itu sendiri. Di dalamnya kita tetap ada unsur-unsur kepesantrenan, walaupun pembelajaran KBM, pelajaran-pelajaran umum ada, tapi kita mampu memberikan fasilitas yang ada di pondok untuk peserta didik di SMP Al Kamal. Ini yang mulai kita
terapkan mungkin ada sekitar hampir 2 tahun ini, yakni literasi kitab kuning. Jadi setelah sholat duhur berjamaah, kita memberikan waktu bagi peserta didik kita untuk ngaji bareng literasi kitab kuning yang diampu oleh beliau guru kita Ustadz Masyar Alfi Asnawi Sahid atau Lobaqo'ahum, dan diisi sama santri saya, ya kan. Jadi kalau Ustadz Masyar itu kiai saya atau ustadz saya di pondok. Nah ini loh, ini ada salah satu santri saya yang cukup viral gitu loh hari-hari ini gitu ya. Viral di mana? Di TikTok. Ya dimanapun media ada. Nah, khususnya di di YouTube-nya SMP Al-Kamal juga ada itu santri saya yang alhamdulillah hari ini punya majelis sendiri, Ustadz Rozik gitu ya. Majelisnya bernama Majelis Mabes Bid'ah gitu ya. Alhamdulillah dia bisa saya minta masuk, ya ikut-ikut gula pentah santri, gula pentah siswa-siswi SMP Al-Kamal ini dalam urusan kitab kuning. Dia ada ngaji, yakni yang diampu oleh santri saya Gus Baru Muhammad Yusuf Al-Hafid, ya kan. Itu kalau beliau kan santrinya banyak. Jadi hampir ada, kalau saya kalkulasi itu santrinya kalau 5.000 atau sampai 10.000 ada gitu ya. Di masing-masing kabupaten ada. Gitu ya. Di kampus santrinya juga ada. Paling jauh mana? Paling jauh Sidoarjo kemarin. Sidoarjo Papua juga ada. Gitu ya. Jadi kalau Ustadz Baru itu santrinya banyak, santrinya ribuan gitu ya. Kalau saya cuma satu santrinya gitu ya. Ya ini Gus Baru Muhammad Yusuf itu gitu ya. Moga-moga beliau tetap sehat, diberikan umur yang panjang, bisa saya bantukan untuk ngajar ataupun memberikan arahan di SMP Al-Kamal ini. Nah, program-program di SMP Al-Kamal ini kita berfokus utama kepada karakter anak, ya, kita segi adab, segi tata krama, akhlak itu yang coba kita usahakan, itu yang kita dominasikan. Karena ilmu seberapapun tingginya, seberapa besarnya ilmu, kalau tidak dilingkupi, tidak dijaring oleh etika, attitude gitu ya, itu nanti kesannya kurang sempurna. Jadi itu dimanapun santri Al-Kamal kita tekankan untuk berakhlakul karimah gitu, baik di lingkungan sekolah, baik dengan tetangga sekolah, di rumah, dimanapun berada, akhlak itu yang nomor satu gitu ya. Dan masih banyak program-program yang akan kita songsong gitu ya. Ada program itu yang sifatnya harian, ada yang sifatnya mingguan, ada yang bulanan ada. Dan kita berharap di SMP Al-Kamal ini selalu berinovasi terkait dengan kebutuhan dan kepentingan santri maupun siswa. Ini yang kita songsong, dan hari ini tadi disebutkan oleh Satkowi, ada studio ini, ada namanya SMP Al-Kamal Production ya. Karena saya ini adalah santri Al-Kamal, saraf ilmu saya, saraf knowledge saya, saraf pengalaman saya itu dari pondok, dari kiai-kiai saya, dari ustadz saya, dari program-program di pondok. Jadi saya itu termotivasi, saya itu punya gambaran besar program-program di pondok ataupun unit-unit yang di pondok itu bisa berjalan sukses. Itu kita harus meniru gitu loh, harus meniru. Dan pondok berkiblat ya. Pondok ada AVD, ya kan, ada AVD multimedianya, itu sudah familiar, sudah profesional. Nah, karena saya juga pingin Al-Kamal ini punya tim SMP Al-Kamal Production ini yang solid, yang penuh kreativitas untuk mengembangkan lembaga ini. Alhamdulillah kita bisa hadirkan di sini dulu. Kalau ini dulu, kalau kita foto atau kita rekam ruangan ini, ya kan, ruangan podcast ini Pak Rozik ya, itu gudang Pak Rozik, gudang, dan itu tidak ada manfaatnya, tidak ada impactnya kepada siswa, kepada SMP Al-Kamal. Dan alhamdulillah tetap
kita koordinasikan, kita bicarakan dengan para pengasuh kita, kepada Gus kita, pada kepala sekolah kita, untuk nyuwun izin membuat studio, nyuwun izin untuk membuat podcast di SMP Al Kamal ini. Dan insya Allah kalau boleh sombong Pak Rosid, kalau Nggak boleh boleh, sombong, Mas. nggak boleh, Nggak boleh. boleh sombong ya. Ya, Belum waktunya. Nggak boleh ya. Jadi ini adalah kepanjangan dari Pondok Al Kamal. Jadi SMP Al Kamal itu adalah kepanjangan di dunia formal dari program-program visi misi dari pondok pesantren itu sendiri. Jadi kalau kita melihat tim media di SMP Al Kamal ini, ya saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan yang muda-muda ini. Ada Pak Kowi, ada Pak Yanto, ada Pak Mahindra, ada Pak Farudin gitu ya. Jadi di sini itu keringet-keringete Pak Rosi, keringet-keringete Pak Kowi, keringet-keringete Pak Rian, Pak Zaki, semuanya anak keringet-keringete ning kene iki lho. Lah ambune untuk bacem, Mas. Keringet Dan sewajarnya atau sebaiknya gitu ya. Yang duduk pertama kali di sini itu ya kayak Pak Rian, ya Pak Farudin, Pak Zaki yang duduk di tempat ini yang awal harusnya gitu ya. Tapi tetap kita akan memberikan apresiasi kepada rekan-rekan semuanya. Inilah lahan kita untuk dakwah syiar SMP Al Kamal dan Pondok Pesantren Al Kamal. Ini syiar kita, syiar santri, syiar SMP, lembaga, syiar dari pondok itu sendiri. Dan harapan ke depan kita tidak hanya ini saja yang dihadirkan di tempat ini, tapi nanti mungkin barangkali ada alumni yang bisa memberikan motivasi, memberikan arahan untuk keberlangsungan, untuk kejayaan SMP Al Kamal dan pondok. Kita bisa hadirkan di sini. Itu mungkin Ustadz Kowi dari gambaran yang singkat itu terkait dengan podcast yang hari ini bisa kita jalankan. Terus iya, nah, kembali lagi saya akan bertanya terkait dengan pada Pak Rasyid ya. Jadi lembaga kita ya SMP Al Kamal khususnya, yaitu yang pasti kan siswa-siswinya itu tidak hanya dari kalangan santri saja, ya kan? Ada yang dari luar juga, artinya yang duduk, ya ada yang duduk, ada yang nyantri. Nah, itu kalau menurut dari Pak Rozik, ya Pak Rozik selaku istilahnya guru pengajar juga, ya kan? Karena sembarang tadi misalkan diminta untuk apa ngajar siap, ya kan? Jadi operator siap. Jadi kuli siap. Ya, kalau menurut dari pandangan Pak Rozik, dari siswa-siswi yang beragam ini ada ndak istilahnya itu hal-hal yang saling mempengaruhi antara teman-teman yang duduk dengan santri yang di pondok itu. Karena kan kita itu ada yang nyantri, ada yang duduk, gitu kan? Oh, gitu. Ya. Gini Pak Kowi, saya itu agak ingin menjelaskan kalau versi saya nih, kalau versi mungkin orang-orang lain itu mungkin beda kan, kita kan ngobrol bebas kan, maksudnya kan gitu, Santai saja. santai kan. Menurut saya gini, santri itu orang yang belajar. Kalau nyantri itu orang yang berperilaku santri. Maksudnya gini, yang ada di pondok, mungkin di Pondok Al Kamal atau di pondok kalau di SMP Al Kamal itu pondoknya banyak. Maksudnya yang masuk di sekolah kita itu kan banyak. Yang paling banyak kan di Pondok Al Kamal ya Pak Bardun ya. Tapi yang lainnya saya sebut boleh nggak Pak Bardun? Boleh Pak Bardun? Boleh. Beneran boleh. Yang pertama di Al-Muti'ah. Al-Muti'ah itu juga masih keluarga Pondok Al Kamal, Al-Muti'ah.
itu khusus pondok Quran kan gitu. Terus yang ada di Al-Falah Kolomayan itu juga banyak, ada yang hafalan Quran atau fokus ke kitab. Kalau di Pondok Al-Kamal kita kan di ilmu nahwu ya, ilmu apa Pak? Ilmu alat. Tapi insya Allah sekarang ada itu tahfidz ada. Tahfidz ada ya. Sudah lama ya Pak ya? Tahfidznya mungkin insya Allah berjalan itu sekitar 4 tahun. Oh 4 tahun, udah lama berarti. Insya Allah. Jadi gini, juga ada dari yang viral, santrinya Gus Ikdam juga bersekolah di sini mungkin. Gitu ya. Itu ada beberapa anak yang pindahan gitu. Nah antara yang duduk dan yang nyantri, ada yang di pesantren maksudnya. Kalau nyantri kan beda lagi. Nah itu pengaruhnya juga banyak dan baiknya juga banyak Pak Kowi. Artinya apa? Kalau memang anak luar pun anak yang duduk itu juga bisa disebut santri ketika masuk di SMP Al-Kamal. Karena apa? Kita ada literasi kitab. Kita urin ya, leres nggih? Kan gitu. Juga ngaji. Juga kita istilahnya gulawentah dengan atmosfer santri kan gitu. Atmosfer santri. Ada sholat duha misalnya, itu kan ya kita belajar nyantri gitu loh. Iya, Belajar nyantri. Artinya apa? Bahwa sholat duha itu kan bukan perintahnya guru, bukan perintah Kanjeng Nabi, perintahnya Gusti Allah lah ibaratnya kan gitu. Nah, itu kan kalau ada kesadaran itu loh. Kesadaran melakukan misalnya sholat duha misalnya atau sholat witir atau gimana itu mencontohin, itulah yang dinamakan santri. Jadi tidak melulu yang ada di pondok pesantren. Saya punya cerita gini Mas. Ini saya punya teman ngaji itu berangkat, kebetulan tempat ngajinya di Jombang. Oh iya. Dia berangkat dari Wonodadi, dari Blitar pokoknya. Berangkat ke sana, terus dia pakai mobilnya juga mobil biasa, enggak mobil mewah dan sebagainya, enggak. Berangkat ke sana itu ada santri Tebu Ireng, kalau enggak Tebu Ireng yang satunya apa ya? Tebu Ireng sama yang satunya tambak beras. Kalau enggak Tebu Ireng tambak beras. Nah itu nyegat, istilahnya mau bareng. Bambung mau bareng. Dicegat di tengah jalan itu. Asli dicegat. Lalu sama teman saya juga ditanya mau kemana gitu. Katanya mau ke pondok. Entah pondok tambak beras. Seingat saya tambak beras. Nah setelah itu dia tanya. Maksudnya dari mana? Bapak saking pundi Pak? Saking Blitar, badhe temu ndi? Badhe teng Tenganu. Apa jenenge? Badhe teng Jombang. Nah, terus jenengan kok purun kula sarengi gitu. Lah kok kenapa Mas lek enggak purun lho? Biasanya kan mboten purun. Jenengan mondok teng pundi? Padahal teman saya itu enggak pernah mondok sama sekali. Cuma ngaji aja di Jombang. Artinya perilaku menolong, perilaku kebaikan inilah yang diartikan nyantri itu, kebaikan seperti itu. Maksudnya apa? Kalau di pondok ngaji oke, bagus sekali. Tapi kalau keluar pondok terus tidak melakukan apa yang dipelajari seorang santri, dia belum nyantri. Menurut saya gitu loh. Menurut saya Pak Kowi ya. Mungkin kalau ada perbedaan nanti wah berat. Bisa dikompar. Jadi gitu, nyantri itu adalah dia yang melakukan kebaikan yang dipelajari pada waktu santri pas waktu belajar. Jadi efek kalau di SMP Al-Kamal ini, kita tarik lagi di SMP Al-Kamal, kita itu mempelajari kalau dengan guru dengan murid itu kalau bisa kan jangan guru nggak ada batasnya, jangan renggang-renggang lah. Artinya apa? Proses menginternalisasi ilmu itu biar nggak kejauhan gitu loh. Karena proses akhlak itu tidak bisa
tidak bisa diomongkan saja di dalam kelas, nggak Hanya bisa. perintah itu nggak bisa. Nggak bisa. Kita harus nyontoni, nggak bisa kalau kita nyontoni. Kalau ada kan di siswa kita kan ya siswa yang dari apa, dari keluarga broken home, jadi mungkin kurang apa, kurang perhatian, kasih sayang. Jadi itu sedikit banyak juga menjadi PR khusus kita Pak Burdin nggih. Ya itu pengaruhnya juga sedikit banyak ada berdampak. Cuman gini, SMP Al Kamal ini kalau ada siswa pindahan yang mondok, entah itu dari sekolah yang lain itu berkasus atau tidak, kalau kasusnya sampai nggak pidana itu aja, itu mungkin masih kita bisa mentoleransi. Artinya apa? Kita berusaha untuk membenahi. Mungkin dari sekolah lain ditolak nggak mau Pak Kowi. Kita itu welas asihnya kita itu loh, mesak nih kira sampai ras sekolah itu dari Gusudin dari Gusudin seperti ini. Kalau lek sekolah liyane wegah nompo terus sekolah ning ndi ngono lho adewe Terus masa depan. iki lho adewe ngetokne kasih sayang adewe lewat lembaga SMA Al Kamal ini. Ayo ditoto bareng, mungkin nanti berdampak, tapi awet dhewe iki yo jare Gus Baru umate Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi lo ngetokno kasih sayang iki lho sing luar biasa. Kita nyontoh itu yo resikonya banyak Pak, gitu. Dampaknya yo Enggak hanya orang-orang yang baik yang iya bener. Ya orang-orang berandalan pun ya tetap ya bukan berandalan gitu Pak Kowi. Kasarannya iya maksudnya kasaran kayak gitu. Tapi kan orang-orang kan diajak tetap kan ya. Bener. Jadi tapi ya itu berandalan juga. yang kita torehkan artinya kita kasih sayang Pak Kowi. Artinya kasih sayang Kasih itu sayang. Bisa istilahnya ngeluk sak kaku-kakune wong. Lek nggih kasih sayang itu iso ngeluk. Tetep bisa ngeluk. Tapi yo dengan kita jejeke kenean. Iki jejeke lek ndak iso lek ra jejek tenanan. Aduh iki belajar kabeh itu. Mungkin itu Pak aku nggih, mungkin gambaran terkait dengan perubahan efek dari yang tidak mukim di pondok atau yang duduk. Artinya perilaku kita mudah-mudahan yang ada di pesantren itu nular yang duduk. Perilakunya itu loh, mudah-mudahan kan gitu. Mudah-mudahan gitu. Menurut saya gitu Pak Barudin. Kalau nanti miss dengan omongan saya mungkin ya diluruskan ya. Karena beda orang beda versi, beda orang. Mungkin gitu Pak. Ya, itu tadi kan seputar hari santri, terus kemudian seputar SMP, seputar santri dan siswa kita ya. Terus ini saya ingin membahas ini sejarah ya, sejarah berdirinya ini loh studio ini. Jadi tadi kan sudah disampaikan Pak Barudin sekilas ya kan, belum secara rinci ya kan ya. Ini kok dari yang mulai yang awalnya itu, yang kalau saya tahu dulu itu gudang meja kursi yang rusak ya, di sini nggak dipakai ya, memang rusuh ya kan, rusuh terus kemudian ya, kosong, angker mungkin ya, sebutnya angker. Nah ini kok bisa jadi studio yang semewah ini ya. Ini kisahnya, ceritanya itu bagaimana ini Pak? Nggih, terima kasih ya. Ya. Ini kalau kita flashback memang agak berdarah ya kan, agak berdarah. Berdarahnya gimana Pak Barudin? Iya, agak seret SMP Al Kamal. Agak butuh pemikiran dan memang ekonomi yang cukup besar itulah. Itu sadar kita mau mengadakan podcast semacam ini butuh SDM yang tinggi juga. Ada alat, ada ekonomi, ada kekuatan material, tapi kalau tidak ada SDM Pak Rosik, benar tidak akan jalan. Nggak jalan. Kita mau diberikan fasilitas Sebagus apapun komputer ya kan, iya. terus ada handycam
dan alat pendukungnya. Itu kalau tidak ada orang yang tepat, orang yang mau berjuang, semangat, ya akan berat gitu ya. Dan ini pun tidak ada tunjangannya untuk operator yang ada di belakang, nggak ada ini loh ya. Ya tunjangannya yo lemah teles kan gitu kan. Ya, jadi ini nanti takutnya dituru oleh lembaga-lembaga yang lain. Gak apa-apa. Jadi kalau dulu memang kita dari SMP Al Kamal itu kan kekurangan fasilitas bagi anak, bagi siswa kita kekurangan. Lab multimedia sendiri gitu ya, dulu itu belum ada di SMP Al Kamal. Lab multimedia, lab bahasa gitu itu belum ada. Pikiran saya, simpel saya gini loh ya. Kalau kita mengejar hari ini juga terkait dengan multimedia atau lab bahasa, itu sekolah-sekolah di lingkungan SMP Al Kamal ini itu sudah jauh gitu ya. Sudah berdiri, sudah ada, sudah berkembang besar gitu ya. Nah, otak cerdas saya gitu loh ya. Otak cerdas. Pas cerdas waktu itu. Otak cerdas Pak Kowi. Pas waktu cerdas itu dapat ilham. Dapat bisikan. Wangsit. Itu kita harus punya satu yang itu beda, yang belum dimiliki oleh lembaga-lembaga yang lain. Nah, alhamdulillah ketemu gitu loh ya, karena tadi pondok itu kalau di pondok-pondok besar mungkin sudah ada ya medianya itu ya. Sudah besar. Nah, untuk sekolah formal sendiri gitu kan, itu sangat jarang gitu ya. Belum ada. Mungkin SMP Al Kamal ini satu Blitar mungkin ini aja yang punya takutnya studio. Nanti banyak tumbuh-tumbuh gak gitu. apa-apa. Nah, mansana sunatan gitu. Jadi alhamdulillah, dan waktu itu kita punya pikiran, punya harapan, dan kebetulan kedatangan salah satu masih calon guru di SMP Al Kamal, yaitu Pak Rian ya kan, yang sekarang menjadi ketua dari SMP Al Kamal Production. Nanti kita tampilkan lah orangnya itu tuh ya. Itu punya kemampuan, punya skill untuk bagaimana menjadikan satu studio, kedua kegiatan-kegiatan yang itu bisa memberikan nilai tambah siar dari SMP Al Kamal ini. Karena tahun 2017 itu Gusnya itu sudah berbicara masalah era digitalisasi. Siapa yang menguasai media, dia adalah pemenangnya. Ya, itu, dan hari ini sudah kita rasakan mungkin yang lagi viral, yang lagi booming gitu ya. Itu karena media. Dilihat oleh seluruh umat manusia di seluruh penjuru dunia, itu bisa untuk media. Kalau hanya sifatnya offline atau yang real, yang bentuk fisik, itu akan sulit kita itu kita akan memberikan siaran, memberikan dakwah kebaikan, menunjukkan ini ada pondok pesantren Al Kamal, itu akan sulit. Dari itu dengan media ini, bismillahirrahmanirrahim, insya Allah SMP Al Kamal dan pondok pesantren Al Kamal akan dikenal oleh khayala umum, oleh masyarakat umum. Nah, kalau diceritakan bagaimana dulu kita babat ini ya pun itu bagi kita internal saja. Yang penting kita memberikan yang terbaik, bisa dinikmati oleh nanti Bapak Ibu guru, siswa khususnya, bisa memanfaatkan ruangan ini, tempat ini dengan fasilitas ini gitu ya. Mungkin sudah ada di sini, ada kita membuat latihan untuk qiraah, latihan untuk paduan suara, pidato, sholawat, Arobi itu ya. Ini adalah kebanggaan bagi saya. Jadi luka-luka atau mungkin perjuangan kita yang nggak tahu diri dulu itu bisa terobati ya kan, dengan semangatnya anak-anak latihan, dengan semangatnya anak-anak untuk berekspresi gitu ya. Jadi nanti panggung ini panggung bagi siswa khususnya, dan bagi siapapun yang punya niatan baik, punya harapan baik, punya kompetensi baik, kita akan hadirkan di sini.
dan memang fasilitas pun juga belum maksimal, belum sempurna. Tetap akan kita tambah, kita akan update, kita akan songsong, nanti kita akan tambah lah. Mungkin bagi teman-teman atau mungkin dari alumni gitu loh ya, yang punya kelebihan rezeki ya kan, Titipan. nanti Rezeki bisa itu adalah titipan, ya, loh. bisa Kelebihan titipan. ya kan, bisa hadir di sini ya kan, gitu ya. Nanti yo nyeblok kaos, nyeblok buah gitu loh ya, itu bisa gitu loh. Kita ya bukannya kita itu berharap kan gitu loh ya, neng pantes sih. Ojo teru-teru Mas, ojo teru-teru bahaya iki. Entah ya, kita kan tidak hidup selamanya di SMP Al Kamal. Jadi saya punya prinsip dari waktu nyantri, saya pun juga tidak mengira ya saya bisa duduk di sini, bisa menjadi bagian dari SMP Al Kamal, bisa menjadi bagian dari pondok pesantren Al Kamal, itu tidak mengira gitu ya. Waktu mondok yo mondok biasa gitu ya. Ya, tapi karena gemblengan dari para guru-guru, para pengasuh gitu ya, saya banyak mengamati, saya banyak meniru, saya banyak belajar, mulai dari Yai Asmawi, Yai Hasan, Gus Udin. Kita belajar itu lah, bagaimana kalau Yai Asmawi itu penuh kewibawaan, penuh kebijaksanaan, dan apapun demi pondok. Jadi kalau seorang kiai itu yang saya ambil adalah geostrateginya, bagaimana beliau itu yang dipentingkan itu adalah keberlangsungan pondok pesantren. Jadi kalau beliau itu sering nolak undangan di luar. Ya, kalau Yai Asmawi itu mau nuruti undangan, bisa tiap malam, bisa tiap hari beliau undangan keluar. Tapi kalau itu terus dikejar atau itu terus dilaksanakan, nanti ini yang kalah akan pondoknya ini, yang pondok yang sudah tertata, yang sudah istiqomah, ini yang beliau ugengi, yang beliau pegang gitu lah. Dari Kaji Hasan, ketegasan beliau, keberanian beliau gitu ya, demi kebaikan, demi kebijaksanaan beliau laksanakan. Semuanya punya potensi masing-masing, dan saya sebagai santri tetap kapanpun dan apapun tugasnya yang diberikan oleh para pengasuh, para guru-guru saya di lingkungan pondok, saya akan siap. Tidak ada kata tidak untuk menolak perintah dari para pengasuh, para kiai. Dan pesan saya kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada semua santri, semua alumni, dimanapun kita berada, apapun profesi kita, apapun jabatan kita, tetap munculkan akhlak-akhlak santri, munculkan identitas santri kita. Jangan sampai minder bahwa kita pernah menjadi santri, bahwa kita seorang santri. Dalam sebuah makalah itu ada redaksi yang berbunyi, kun ayyi syai'in ma syi'ta wala tansa masyiroka wala tansa dhumiroka. Terserah engkau mau menjadi apapun yang engkau jalani, profesi apapun, kegiatan apapun, jabatan apapun, usaha apapun, tapi jangan lupa engkau adalah seorang santri. Di punjer kita ya, kita bangga, tapi juga ada sebuah tanggung jawab. Kalau dulu mungkin kalau masih seorang santri yang masih belajar itu leda-lede dan apa itu ya sembrono gitu ya masih wajar. Tapi hari ini kita sudah umur, kita sudah dewasa, diberikan amanah di masing-masing tempat, ya kita harus bersikap, harus berlaku yang bijaksana. Karena apa? Kebaikan kita mungkin kita bisa menikmati, tapi kalau keburukan kita yang menimpa kita nanti akan diusut. Di mana pondoknya? Sopo ya ini? Itu yang hari ini saya ugemi. Kalau saya berbuat buruk, saya mengkhianat, atau saya
nyakiti orang atau lembaga gitu ya, nanti yang kena itu pondok saya, yang kena itu yai saya, dan itu saya terapkan di dalam hati saya. Sing oleh elek atau yang mendapatkan keburukan biar ini Bahrudin ini yang sedo ini, tapi kalau kebaikan itu harus pada lembaga saya dan para guru-guru saya. Mungkin itu Ustaz Qawi, ya kita santri curhat, ya kan. Iya, ini kalau curhat taruh sih gitu. Nangis saya. Benar ya. Ini nangis. Ini hanya permukaan curhat aja. Saja. Jadi ini kalau diteruskan Pak Rosi bisa nangis saya gitu. Jeru sampai ke sumur Mas, kedelep. Biar luka itu biar saya yang menanggung, biar keburukan itu saya yang menanggung. Tapi kebaikan dan pamor yang baik itu bagi guru-guru saya, bagi lembaga saya, biar saya yang menanggung sakitnya, yang menanggung keburukan biar saya. Dan ini gitu. Jadi dan moga-moga di SMP Al Kamal ini gitu ya. Harus banyak orang yang bisa berkiprah gitu ya, khususnya bagi rekan-rekan yang ada di pondok, karena sudah dididik oleh kiai-kiai, sudah diberikan ilmu oleh kiai-kiai gitu ya. Jangan sampai meninggalkan alma maternya. Gitu ya. Kalau bisa ya kembali mungkin di SMP Al Kamal ini kurang dalam hal multimedia atau kurang personal dalam urusan administrasi. Yang punya skill, yang punya keahlian, ayo kembali, ayo kita bantu, ayo kita manfaatkan ilmu kita yang kita peroleh gitu ya. Dan suatu saat kan kita tidak selamanya di sini, makanya kita berikan semampu kita, semaksimal mungkin kita selama masih ada di sini gitu ya. Kelak dari gambaran saya itu kalau SMP ini sudah santrinya atau di siswanya itu sudah 1000 minimal gitu, saya akan boyong gitu, saya akan pulang. Itu ya sudah. Itu aja. Aja terharu ngono sih. Luar biasa ya, itu tadi sejarah dari berdirinya ini studio SMP Al Kamal Production ya, yang diketuai oleh Mas Rian Haryanto ya. Dan tadi juga banyak sekali obrolan atau materi-materi kita yang penuh dengan daging ya Mas. Gajah Mas. Iku lemak. Ya. Meski lemak tapi bisa bermanfaat gitu kan. Tidak selamanya lemah itu kan. Mas. Daging apa wagyu kan lemak tok, larang regane Mas. Betul. Ya. Mungkin itu tadi ya. Mulai dari kita pembahasan Hari Santri Nasional yang akan kita laksanakan apel bersama dari semua lembaga ya, yaitu pada tanggal 23 ya, untuk kegiatannya 23 ya, tanggal hari 23 hari Senin. Terus ya dengan rangkaian acara yang sedemikian tadi, terus kemudian itu tadi kita SMP Al Kamal itu punya keunggulan mungkin ya dibandingkan dari sekolah yang lain, itu kita punya literasi kitab kuning. Jadi teman-teman siswa itu belajar maknani kitab kuning gitu ya. Dimana lagi kalau tidak di SMP Al Kamal ya, tidak ada. Ya jarang-jarang gitu kan ya. Itu tadi itu salah satu keunggulan dari SMP Al Kamal. Masih banyak tadi yang disampaikan oleh Bapak Bahrudin Sedo ya. Sedo itu. Terus kemudian kita ngobrolkan tentang santri yang disampaikan dari Pak Rozik tadi, santri dan nyantri gitu kan. Istilah santri dan nyantri itu sebenarnya berbeda gitu kan. Terus kemudian ya banyak ya. Terus ini pertanyaan saya yang terakhir untuk Pak Bahrudin, ini peresmian untuk studio ini kapan kira-kira? Karena ini sebentar lagi kan program ini akan diluncurkan
Terus kemudian nanti kita mungkin akan menampilkan launching studio SMP Al Kamal. SMP Al Kamal Production. Untuk secara formal ya nanti kita akan tetap apa ya, istilahnya brokoi apa ya, metri ya, selamatan gitu ya. Karena dulu juga belum kita ngerombak ini ya, kita belum ada apa, selamatan, belum ada gemburan, dan insya Allah nanti ya kita akan konsultasikan dengan Gus Udin ya kapan kita akan meresmikan secara formal studio SMP Al Kamal ini. Karena kalau tidak secara formal ya, ini sudah lama dihuni gitu ya. Mungkin ada 1 semester lah, mungkin ada yang menghuni ini. Jadi ini adalah rumah kedua dari para kaum jomblo para gitu ya. Jadi rumah kedua dari kaum jomblo. Dan nasib sing jomblo sih an. BE wali santri itu ada yang mempunyai calon cewek. Pak Kowi sudah punya calon loh. Hati-hati loh. Wah, kalau saya. Dan harapannya nanti kita akan launching ya kan, kita akan resmikan insya Allah di tanggal 28 insya Allah Pak Rozik, Oktober ya. Itu adalah hari Sumpah Pemuda. Kalau tanggal 9 Juli itu tanggal kelahiran istri saya Pak Rozik. Saya masih ingat Pak Rozik. Jadi tak kira apa. Ya. Jadi insya Allah nanti dari semua guru dan semua pengurus, nanti kita juga resmikan pengurus di studio SMP Al Kamal ini, dan insya Allah ya kita akan buatkan kecil-kecilan tumpeng atau apalah nanti ya kita bicarakan dengan Gusnya gitu ya. Dan ini pesan saya kepada ketua belum resmi ya Pak Rian, ya nanti segera membuat tim, membuat jadwal kapan siswa itu bisa podcast, kapan siswa itu bisa latihan di sini, atau mulai rekaman qiraah, rekaman sholawat, hina arobi, monggo silakan, ini dimaksimalkan semaksimal mungkin. Dan nanti jika ada kekurangan, ada hal-hal yang perlu kita tambah ya, kita akan segera konsultasikan dan kita akan segera tindak lanjuti. Mungkin itu. Ada tambahan dari Pak Rozik? Ya, tambahan sedikit Pak Kowi. Kalau menurut saya nih, ayo belajar bareng-bareng itu gini, agar sekolah kita itu mentes, artinya santri sedikit atau banyak itu sama saja mentesnya itu loh, maksudnya gini, kualitas. Nanti ayo coba nanti dari wali santri atau bapak ibu guru sendiri agar belajar tirakat Pak. Karena kalau kita bahas santri gitu, itu atau nyantri identik dengan kita beribadah, benar-benar beribadah. Artinya apa? Agar SMP Al Kamal ini dianggap penting sama Tuhan, itu SMP Al Kamal biar dianggap penting gitu loh. Kalau sudah enggak dianggap penting itu berbahaya. Bahaya sekali, gak bahaya ya. Bahaya pol. Aku bukan apa-apa di matamu kalian. Jadi kalau SMP Al Kamal ini dianggap penting, nanti bisa istiqomah. Eksis terus istiqomah gitu. Kalau sudah dianggap penting, walah mau sebesar apapun itu untuk membalikkan istilahnya Buyarno itu gampang sekali. Istilahnya maksudnya agar benar-benar SMP Al Kamal ini, Pondok Al Kamal ini, Yayasan Pondok Pesantren Al Kamal Kunir ini agar benar-benar dianggap penting. Maksud saya gini, Bapak Ibu guru itu ya, yang tertib itu yang Senin Kamis itu Pak Faizin, itu puasa Senin Kamis itu Pak Faizin tertib, mungkin Pak Yanto juga
terus bapak ibu guru yang punya hutang hutang puasa atau gitu. Entah nanti yang kita istiqomahkan apa, nanti apa agar ya belajar ngelatih diri kan gitu kan, ngelatih diri agar kita itu bener-bener nyantri gitu loh. Jadi itu ya teman-teman nanti bisa dikompakkan lagi nanti itu, dan ini bisa di apa ya, lembaga-lembaga yang lain mungkin kan punya ciri khas masing-masing, tapi yuk kita kan seorang santri masih belajar banyak. Terus kalau nyantri itu terus ngelakoni walaupun ikut didik terus ngelakoni terus sing apik terus kan, maksudnya kan identik dengan istilah riyadhah, tirakat dan sebagainya gitu. Artinya itu lagi, kalau suatu saat sudah tidak dianggap penting, ini sama saja lembaga atau ya mungkin planet ini kalau sudah tidak dianggap penting oleh Tuhan, itu ya berbahaya banget. Makanya dari kita itu harus ada istilah agar planet ini dianggap penting gitu. Dengan apa ya? Dengan kita riyadhah, dengan mungkin banyak kan orang-orang yang nirakati lembaga, mungkin mbah-mbah muasis, pendiri pondok, pendiri nggak mungkin kalau nggak tirakat, nggak mungkin kalau nggak riyadhah, pasti riyadhah gitu. Itu identik yang itu. Ini kan hanya belajar, tapi kan kalau kita ngelakoni itu ya jangan sampai orang tahu. Cukup Shadow dan Allah yang shadow tahu. ya shadow kan gitu. Bayang-bayang. Ya, mungkin itu Pak Kowi, karena kemampuan untuk apa istilahnya menyembunyikan ibadah itu termasuk kemampuan. Itu Pak Kowi, itu tambahan dari saya, mungkin omong kobot dan sebagainya mungkin gitu. Ya, sudah 1 jam kita berlalu ya. Mungkin itu dari kita semuanya, kita persembahkan untuk teman-teman yang dulu pernah ikut andil dalam ini mendirikan apa, studio, fasilitas studio ya. Agar mereka itu bangga ya kan, wah ternyata studioku sudah menghasilkan konten yang berupa Smapot SMP Al-Kamal Podcast ya, untuk kedepannya insya Allah akan ada podcast lanjutan ya, dengan narasumber yang berbeda ya. Pak Menteri, Siap, Pak Nadiem, amin. Pak Nadiem. Semoga nanti bisa mendatangkan Pak Menteri. Mau tahun pemilihan Mas, Oh iya. menterinya ganti nanti Mas. Tidak apa-apa. Ya. Demikian tadi ya, Smapot SMP Al-Kamal Podcast ya, dari kami ya selaku apa jenenge Mas? Muqassimul Auqat, Untuk yang bahasa Indonesianya apa? moderator Ya. moderator ini diskusi Mas. Oh iya, ini Apa ya? panelis Juri. Lek di Corbuzier iku apa MC sih? MC ya. Kami Ini ya. selaku MC. Nanti mungkin ada yang punya masukan, kritik dan saran. Oh iya. Nanti bisa memberikan apa ya, tulisan di komentar. Mungkin ini sangat Masih banyak awal yang ya, kan masih kurang awal ya. banget. Sangat banyak banget Iya. kekurangannya ini. Mungkin apa, MC-nya kurang cantik atau gimana gitu. Betul. Nanti kalau Siap, kan ya. kamera mungkin Nanti kalau MC-nya cantik, saya yang jadi narasumber ya, Mas. Mas eling Iya. arepe lho Mas, iki wis arepe. Ini dalam bidang ini, Mas. Oh iya. Ya, jangan disangkut pautkan. Oh iya. Siap. Ya. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Kita nantikan tayangan-tayangan berikutnya di YouTube, kanal YouTube SMP Al-Kamal Production.
ya, Siap. SMP Al-Kamal. Ya. Demikian tadi ya, kami ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.